Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricci Korenistul Mabat dengan NIM 2022-11088, di mana di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai resume tugas ketiga dari mata kuliah Sistem Kontrol Digital dan Optimalisasi. Yang di mana tugas kali ini diberikan tugas yaitu mengenai diagram blok. Baiklah, langsung saja. Di sini sudah ada PPT yang tertera dengan judul PPT-nya yaitu Sistem Kontrol Digital dan Optimalisasi, yang dimana merupakan pemahaman diagram blok dalam sistem kontrol. Baiklah, pendahuluan terlebih dahulu yaitu sistem kontrol digital merupakan sistem yang menggunakan komputer atau mikroprosesor untuk mengendalikan suatu proses atau sistem. Kemudian, sistem ini juga memiliki optimalisasi dalam sistem kontrol bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kinerja dan stabilitas sistem. Diagram blok adalah representasi grafis yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara berbagai komponen dalam sistem kontrol. Pengertian dari diagram blok. Diagram blok adalah metode grafis yang digunakan untuk mempresentasikan hubungan antara komponen dalam sistem kontrol. Diagram ini juga membantu dalam memahami bagaimana suatu sistem bekerja, bagaimana sinyal diproses, dan bagaimana elemen-elemen sistem saling berinteraksi. Kemudian, sistem ini juga memiliki struktur yang terdiri dari berbagai elemen seperti blok transfer fungsi, jalur sinyal, titik penjumlahan, dan titik pengambilan cabang yang menggambarkan bagaimana input diproses menjadi output dalam suatu sistem kontrol. Elemen dasar diagram blok. Ada 5 elemen dasar, yang dimana yang pertama ialah sinyal input, yang merupakan sinyal yang masuk ke sistem bisa berupa sensor, perintah pengguna, atau data dari sistem lain. Kemudian ada pengendali atau controller, yang dimana berfungsi untuk memproses sinyal input dan menentukan aksi yang harus diambil, seperti mikroprosesor, PLC, atau microcontroller. Kemudian ada pemrosesan sinyal, di mana blok ini mengubah sinyal input menjadi sinyal yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Kemudian ada aktuator atau output, yang dimana bagian yang menjalankan perintah dari pengendali seperti motor, lampu, atau buzzer. Dan yang terakhir ada feedback atau umpan balik, yang dimana sinyal yang dikirim kembali ke sistem untuk memperbaiki atau menyesuaikan output sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Jadi jika dilihat dari eh, gambar di samping ini merupakan alur di mana diagram blok sistem kendali bekerja. Yang dimana yang pertama itu sinyal input, kemudian masuk ke pengendali, kemudian ada di pengendali itu dikontrol kontrol inputannya, kemudian diproses di pemrosesan sinyal dan keluar di aktuator atau output. Jika hasilnya tidak sama seperti inputan, maka dia akan memberikan feedback atau umpan balik ke pengendali untuk diatur kembali dan disesuaikan dengan output yang sesuai. Kemudian contoh diagram blok dalam sistem kontrol. Dalam sistem kontrol sendiri banyak memiliki banyak contoh diagram blok. Akan tetapi yang pada orang umumnya kenal yaitu sistem kontrol open loop dan closed loop. Yang dimana open loop atau loop terbuka itu hanya terdiri dari set point atau input, pengendali, plan proses, dan output. Di sistem loop terbuka tidak memiliki umpan balik dan output tidak mempengaruhi input. Kemudian sistem kontrol closed loop atau loop tertutup memiliki reference atau set point, kemudian ada junction pembanding atau summing point, kemudian pengendali, plan proses, output, dan ada yang satu tambahan blok lagi yaitu sensor feedback, yang dimana sistem loop tertutup menggunakan umpan balik untuk mengoreksi output secara berkelanjutan. Kemudian pada diagram blok dari kedua ini memiliki karakteristik utamanya tersendiri. Untuk sistem open loop sendiri memiliki karakteristik seperti berikut, yaitu tidak ada mekanisme umpan balik seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian output tidak mempengaruhi input berikutnya, dan gangguan eksternal dapat mempengaruhi keluaran tanpa koreksi otomatis, serta lebih sederhana tetapi kurang akurat dan adaptif. Untuk sistem closed loop sendiri memiliki karakteristik seperti berikut. Memiliki jalur umpan balik yang menghubungkan output ke input. Error dihitung sebagai selisih antara set point dengan umpan balik. Kemudian sistem dapat mengoreksi diri terhadap gangguan eksternal dan lebih kompleks tetapi lebih akurat dan stabil.
Kemudian pengaplikasian sistem kontrol digital dan optimalisasi. Di sini saya mengambil 4 contoh. Yang pertama ada pada otomasi industri. Di sini mengendalikan robot industri dan lini produksi menggunakan sistem kontrol digital berbasis PLC dan mikroprosesor. Kedua yaitu energi terbarukan atau EBT, yang dimana optimalisasi pembangkit listrik tenaga surya atau angin dengan sistem monitoring digital untuk efisiensi daya. Ketiga ada sistem kendaraan cerdas dengan kendaraan listrik dan otonom menggunakan diagram blok kontrol untuk pengolahan data sensor dan aktuasi kendaraan. Kemudian yang terakhir ada sistem IoT atau Internet of Things, yang dimana rumah pintar menggunakan sensor dan kontrol digital untuk mengatur pencahayaan, suhu, dan keamanan. Mungkin sekian dari saya, dan dari presentasi saya menarik beberapa kesimpulan seperti eh, diagram blok dalam sistem kontrol digital merupakan alat penting untuk memahami hubungan antar komponen dalam suatu sistem. Dengan menggambarkan alur sinyal dari input hingga output, diagram blok mempermudah analisis dan desain sistem yang lebih efisien. Optimalisasi dalam sistem kontrol digital memungkinkan peningkatan kinerja, efisiensi energi, dan keandalan sistem, terutama dalam bidang industri, energi terbarukan, dan IoT. Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan dan IoT semakin mempercepat inovasi dalam sistem kontrol, menjadikannya lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masa depan. Sekian presentasi saya. Apabila saya ada kesalahan kata atau ada kekurangan dalam materi saya, mohon maaf dan mohon dikoreksi. Dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.